yang selalu bersemangat. Dan doakan beliau sehat selalu, amin. Para jamaah sekalian, selanjutnya kita dengarkan kata sambutan dari pimpinan Persila yang langsung akan disampaikan oleh Abuya Kiai Dausatul Khair kepada jamaah muslimin. Yang di atas jangan berisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu. Amma ba'd. Atas nama Ketua Persila yang selama 1 bulan lebih kita tidak ketemu karena masing-masing menjalankan menerapkan ilmu-ilmu yang diserap selama ngaji 11 bulan, maka di bulan puasa kita terapkan itu. Dapat ilmu dari mana saja kalau kita terapkan di bulan puasa. Setelah kita puasa lebaran, kemudian hari ini kita ngaji kembali, alhamdulillah. Kok pada ngeliatin tamu, bukan saya sih. Ahlan wa sahlan kepada orang tua kita, Bapak Kiai Haji Rahman bin Afif, pimpinan Ponpes Fisabilillah, dan juga Akhil Karim, pimpinan Ponpes Mahasiswa, Habib Muhammad bin Syekh Al-Akhtas yang saya hormati, semuanya dah. Yang di luar katanya banyak dari Gampret, ustadz-ustadz di luar, nggak mau ada yang dia tahu barangkali tempatnya sempit. Semuanya dah, dari bapak-bapak yang namanya dari A sampai Z, semuanya mudah-mudahan dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu yang saya baca di sebuah buku, ada perkataan dari Ibnu Mas'ud, ta'awadul khaira fa innal khaira bil adati. Biasain namanya baik-baik, biasain kebaikan, karena kebaikan itu emang sudah menjadi kebiasaan. Kebiasaan itu menjadi baik. Orang itu bisa karena biasa. Iya. Kalau kita selalu di dalam kebiasaan kita itu yang khair-khair, insya Allah nanti mati kita di dalam khair. Amin. Di dalam khair itu pasti. Matal maru ma'asya'alai, bisa ma'asya'alai matal maru. Kebiasaan orang mati, kebiasaan hidupnya. Kita kan pengen matinya husnul khotimah. Benar nggak? Saya punya teman, malam takbiran jam 7 mamanya mati. Mamanya, lah ini ponakannya teman saya. Repot amat ini mah, besok mau sholat Id. Repot mau Id. Dia memang pimpinan atau apa namanya, salah satu ustadz di masjid itu. Diri dah saat pelaksanaan sholat Idul Fitri. Jamaah sekalian yang kemana-mana ya,
habis sholat Idul Fitri kita sholat jenazah. Setelah dia menerangkan juga tentang apa namanya, inna fil jannati babun ismuhu Royan. Royan apa Royan? Itu nama dia itu sebenarnya Syaihu Royan, nama di Facebook Royan. Jadi fil jannati babun ismuhu Royan. Habis baca gitu jatuh innalillahi, berarti dia udah melihat pintu surga bakal dia tuh ismu bagian. Siapa itu yang orang yang puasa di bulan Ramadan nanti masuknya dari pintu Royan. Puasa kemarin 30 hari. Alhamdulillah nanti kita masuk pintu itu. Contoh orang yang selalu ta'awwadu al-khairu wa innal khairu bil adab. Kebaikan dengan kebiasaan. Kita emang biasanya nyari yang baik-baik. Kapan dibuka posilah pengajian? Betul. Gue pengen silaturahmi udah lama nggak ketemu, nggak pernah lama nggak pernah menatap wajah-wajah kiai, nggak pernah ketemu Bang Wandi yang tukang nanggok. Tukang nanggok duduknya di depan. Mungkin ada yang kebaikan pengen jadi ustad. Amin. Kalau dia nggak jadi ustad, anaknya nanti jadi ustad. Amin. Ya Rabb. Anak-anaknya. Tokoh-tokoh masyarakat sini saya pernah sebutin, nanti saya dimarahin. Tapi saya yakin cinta Porsila nggak disebut juga. Ustadz Abdul Sobur. Apa namanya tadi? Disebutnya MC internasional ya. Suaranya mau legar. Pimpinan TKM-nya Ustadz Haji Ilyas. Ada juga di sini sahabat saya Ustadz Haji Agus Suwaryo yang minta nggak diminta selalu ngawal saya ke Megamendung. Ada lagi Bapak Haji Suryani bin Haji yang Muhammad Yasin atau anaknya Haji Acing. Nah, dibelokkan ke sini. Yang juga selalu ngawal saya ke Masjid Posilah. Kemudian kakaknya Haji Abdul Rasul yang nggak pernah bosan mensupport saya, mensupport Posilah untuk beresin Masjid Posilah, Masjid Silaturahim. Juga termasuk bendahara Haji Muhammad Ilyas. Ustadz juga duitnya banyak juga, jadi enak. Ustadz ke masjid, saya jawabnya gitu. Dia tahu kalau begitu, diantar indah ke rumah, dan bensin nyampe. Juga untuk kita kayak Ahmad Muradi yang saya pikir akademika yang seperti beliau ini yang sulit dicari. Mau nge-grassroots, tahu? Nggak mikirin doktornya, dia mikirnya membumi bersama masyarakat. Jadwal penuh setiap hari, bisa 2-3 ke masyarakat, bukan di akademik, bukan nungguin seminar, nungguin apa lagi? Ya begitu lah. Tapi yang begini-begini barangkali yang kita terima kasih kepada beliau juga, artinya mengawal perjalanan Posilah sampai sekarang, sampai ke Megamendung pun masjid. Waduh, sering sekali beliau bukan hanya ngunjungi, juga ngeluarin duitnya keluarin.
Besok kita mau bikin air, tuh duitnya. Besok mau ngecor, tuh. Sama kayak Yuba kan dari mana-mana. Habis survei tempat, mungkin mau beli bila kali, mau beli gimana? Mampir masjid, tuh duit, gitu. Menurut saya belum dipikirin sama dia nih, saya bingung nih. Kan mobil saya mobil odong-odong. Jamaah banyak begini jangan mikirin, saya bingung. Pantasnya itu, gua kesian amat, gua dia ya. Mana ada bacaan Forsila mobil di belakang. Mobilnya agak ngegeng. Tapi biar mengasih begitu, biar saya terima aja dah. Ya, siapa tahu besok nih, habis tahun ini peresmian ada yang beliin mobil, kan saya nggak tahu. Ada yang artinya udah pengen beli mobil, karena dia tahu nggak bakalan mobil dikasih Pak Jawas itu bakal maksiat, nggak bakalan. Buat apa saya? Buat ngaji, buat ke masjid. Bukan promosi ini mak, beneran. Iya, dulu waktu saya beli mobil itu Sidekick, saya berani tawar deal 50 juta. Begitu deal saya punya itu 5 juta, saya kasih. Nanti kurangnya kapan? Tadi mau kata saya nggak kasih aja, kalau punya 25 mah paling 2-3 hari. Tapi saya pasti senang kalau dibeli sama Pak Ustadz. Kenapa? Pasti dibuat ngaji. Benar? Iya emang itu. Nggak apa-apa dah, seminggu 2 minggu nggak dilunasin, nggak apa-apa. Tuh. Sampai sekarang tuh awet. Ya, mobil antarin saya sampai sekarang ke masjid. Baik itu. Kemudian kita alhamdulillah, cuma alhamdulillah, wa ila alhamdulillah. Tahun yang lalu di persis yang pembukaan saya ngomong yang enak kita punya masjid dengan wasilah. Ya semuanya seimbang sudah gerakan Allah. Di situ dituntut keikhlasan, kesabaran dan sebagainya. Dan namanya kisah hidup bapak bikin masjid nggak jadi, dikasih Forsila 8 bulan pak kita bikin jadi. Tuh masjid kita namanya masjid kita, Masjid Silaturahim. Sekali lagi saya tekankan, kenapa dinamakan silaturahim? Itu hasil istikharah kita ya, meringkas dari Forsila. Silaturahim kita dengan Ustaz Sohibul Wafa orang Cibening. Dia mengaku dirinya saya orang Forsila udah lama, saya cinta, katanya saya tahu persis Pak Jawas itu siapa. Terus dengan Pak Haji Alwi Chinese Muslim masuk Islam tanahnya, silaturahim dengan dia, serta masyarakat Kebandungan Megamendung. Jadi namanya Masjid Silaturahim. Alhamdulillah kemarin terakhir kita nambahin lagi keindahan masjid. Keindahannya aja, bukan orangnya. Kaca jendelanya sudah dikasih ornamen-ornamen kayak kerawangan begitu. Kalau ke sono tambah terpesona lah lihat masjid kita. Ya pengen rindu. Kalau orang yang rindu pasti pengen ke sono, pengen mau sholat di sono. Tempat nginepnya pun sudah ada 2 kamar yang bisa dipakai nginep. Ya, bapak-bapak yang mau istirahat nginep, monggo. Nanti kita atur jadwalnya. Paham? Memang berat pak. Kesono punis musiknya duit 200.000. Avanza bensinnya 150.000. PP 50.000. Saya mau infak soalnya. Sisanya tuh harusnya saya yakin bapak bangga dah. Jangan bangga saya sendiri, bapak harus bangga.
masjid. Orang yang namanya ke villa itu biasanya bikin villa. Orang yang namanya ke puncak yang punya duit pasti bikin apa? Villa. Buat siapa? Orang nginep. Kalau yang nginep keluarga, laki bini anak, alhamdulillah. Tapi kalau yang menginap Joni masih Mona, nah kita nggak tahu di tempat short time dijadikan tempat ya begitulah. Tapi kita bikinnya apa? Rame-rame lagi, bukan sendiri. Kita nggak bikin tempat judi, nggak tempat maksiat. Tapi kita orang Pondok Gede. Saya kalau mau egois Pak, saya namain itu masjid nama saya sebetulnya. Emang apa? Paling kamu pada doer mulutnya. Saya namanya yang Masjid Jawas Abdul Khair. Bener ya? Saya nggak egois. Ku lepaskan egoisku serendah-rendahnya. Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Begitu. Enggak, jadi Pondok Gede hebat. Dulu di situ di Pondok Gede ada Sunan Bapak. Dengan namain Sunan Bapak, dia biar terserah orang Pondok Gede, Masjid Pondok Gede. Karena dinamain Masjid Al-Ihsan. Dulu Pak Sunan Bapak, namanya nggak tahu apa sejarahnya, mungkin yang mengerti sejarah saya nggak tahu. Bapak sekalian, itu program kita setahun kemarin, alhamdulillah, dalam masjid. Dan program sekarang bagaimana memakmurkan itu masjid. Kalau hari-hari ramai Pak, terutama Sabtu, Minggu dan hari libur, ramainya kayak orang Idul Fitri semua. Sampai tukang dagang tuh berdatangan situ. Di depan masjid ada tukang bakso di depan, kiri kanan udah ada warung-warung yang menjadi kondisi masjid kita jadi kelihatan kumuh. Ada warung-warung kecil. Tapi biarlah orang nyari makan ya. Nah ke depan jadi kepengen doain. Kalau belum rame memang belum jadi omongan. Kalau belum jadi, belum cakep, belum jadi rebutan. Nanti kalau udah jadi, pada berebut. Nih porsilah lagunya. Kan rame katanya masih sana, masih sana. Siapa kek? Kalau ambil monggo, saya udah tanya. Ketabahan Nabi Muhammad bikin masjid buat siapa? Buat anaknya. Masjid Kuba ditinggalin, Masjid Madinah ditinggalin. Buat umat, nggak jadi ambil silakan. Apa sih arti sebuah nama? Yang penting kita udah beramal di situ, lillahi ta'ala. Ku injak egoku seinjak-injaknya, habis. Itu kita hanya mengelola sekarang. Nah tapi itu harus manfaat. Saya kepingin naruh anak yatim diundang. Duit lagi dari katanya. Uang bapak kalau nggak diamalin kemana? Mau jadi berak mulu. Kalau ada anak yatim, nanti ini setiap minggu kita bikin kotak yatim. Setara ustaz sama tahfiz, kita bikin tahfiz. Dan udah bayangkan satu hari anak itu makan 2 kali sama sekolah, sebulan kira-kira 700.000. Okay. Itu paling rendah Pak. Jadi satu anak nanti kita jual 700.000 sebulan per anak. Mau? Sendiri mah berat. Porsilah ada kan nih 600-700 orang. Ya tinggal iuran 10.000, 20.000, 50.000 kan. Sebulan seminggu sekali. Kalau 4 kali perputaran satu orang kalau 50 200. Kecil. Kita coba melihara. Saya malah ada tekad kalau ada anak yatim piatu memang benar-benar mau belajar, taruh di sana, saya berani membiayai 1 orang saja. Elok amat kagak ketemu. Gitu. Ya kalau perang memang jalan duluan. Kalau berantem kalau jalan-jalan maju duluan, jangan menak buang. Iya. Contoh maksud saya, kalau ada anak yatim nanti kita, saya insya Allah 1 orang berani.
Setuju nggak? Jadi di rumah itu bagian atas nanti kita bikin kamar lagi, kira-kira buat terasnya ada 4 kali 8 meter, itu buat naro apa namanya, anak yatim dengan ingat sekolahnya di situ deket ya, jalan kaki atau nanti kita beli sepeda butuh motor kita beliin atau gimana terserah. Yang lihat jalan kaki bisa, ada sekolah NU namanya memang sekolah NU, bukan yang ngelola NU atau memang yang ngelola, tapi SD NU gitu ada di sana. Saya survei di Porsila, saya kepengen ada 5 orang, nanti orang Bogor sekitarnya 5 orang, jadi di situ ada 10 orang. Kepinginnya jangka panjangnya, atau nanti ada orang Porsila yang mau investasi di Solo karena tanah lagi dijual sebelahnya, mungkin yang mau bikin pesantren monggo silahkan, atau mau bikin kolam renang ya. Loh iya, kenapa sih? Dan itu mas ke depan. Yang kedua, program ke depan adalah membebaskan tanah depan masjid. Ada 280 meter. Mengajukan penawaran 2 juta semeter. Kalau 300 meter itu udah berarti 600 juta. Gimana duitnya? Dan udah ada yang nyaut, saya 5 meter, saya 10 meter. Saya. Insya Allah kebayar. Kalau mau, silakan. Enggak dinamain masjid Pajawas, enggak. Ya. Takut. Kalau dinamain emang apa sih? Jadi perhitungan merdibet. Kagak dipakai maksiat sama Pajawas, enggak dah. Kita juga Pajawas mati ntar. Nah, siapa generasinya? Ini kan alaikum bil jamaah. Ya, kata Nabi, kamu mesti punya persatuan. Inna yadallahi ma'a jamaah, kekuatan itu ada di persatuan. Nah, kalau setan memang selalu morak-porandakan persatuan. Kita mau setan apa mau kekuatan Allah? Pengen kekuatan Allah, tapi yang mau bercerai-berai. Udah ada Porsila, bikin lagi Porsila tandingan di Pondok Gede juga. Itu masih kan geblek gak? Ada Porsila ngapain sih pengen jadi pimpinan? Gantiin gua besok. Ini 25 habis saya. Gantiin sekarang juga gak apa-apa. Ya. Emang mesti begitu kalau pimpin ngomong, Pak. Masa kayak Ustaz Sobur tadi ya, payah itu mah. Ya, jadi nggak apa-apa. Itu sekalian, itu kelanjutan nanti ada bukti-bukti kita di akhirat. Pastilah saya akan bertanggung jawabkan pastilah di akhirat. Saya ngajak kebaikan, bukan ngajak hukuman. Jadi program berikutnya adalah pembebasan tanah. Kemudian berpelan-pelan saja. Nanti juga akan masuk pelan-pelan saja. Ini ada jadwal apa nih? Mana tadi ya satu, coba lihat. Ini buka. Itu kesulitan ya. Ini buka ambil apa? Ini. Udah. Ini jiplak. Bukan karya saya, jiplak aja. Kama ajazahu Syekh Mahrus Ali Boyo pesantren. Dimodifikasi demikian oleh ahli IT komputer Ustaz Haji Junaidi. Beliau adalah muadzab atau
Umal di salah satu sekolah luar negeri Arab Saudi. Itu orang ini kalau mau nulis mau kaligrafi, mau apa saja sama dia. Tangannya benar-benar tangan guru saya, Imron Ismail, orang apa namanya itu, Kertas Maya sebelum Cirebon. Tangannya tangan dia, nggak ada goyangnya. Gurunya ngakuin tangan saya udah goyang, Junedi tangannya belum goyang. Kalau kaligrafi yang lain saya belum percaya. Siapa sih yang ngaku kaligrafer boleh bertanding sama dia? Benar serius. Karena belajar langsung dengan gurunya, guru ahli apa zaman percetakan Nabhan Surabaya, beliau itu yang menulis kitab kita. Imran Ismail, orang Tasmania. Ini jadwal qiraah Al-Quran fi suratil maktubah. Kita kan orang awam nyari kalau sholat nyarinya surah pendek-pendek kan. Woi, ya. Jadi imam ada aturan di sini. Taruh ntar di dekat imam samping. Sebelum sholat lihatin belum ada apa nih? Oh hari Minggu, berarti maghrib, taruh sama hilang. Jangan kuliah lah jadi imam apalnya mau kuliah sama kulhu, biarin kata orang cek itu doang. Jus yang lain membaca surah-surah besar nggak apa-apa, kita mau orang awam segini aja juga hafal beres ya, apalagi sampai hafal 30 jus itu terserah. Daripada kalau kata guru saya, ada guru yang mungkin ilmunya nggak seluas yang lain, berucap gini, kita kan kalau orang baca surah yang gede-gede, surah paling panjang, misalnya surah Al-Baqarah, Ali Imran, Maidah apa, makmum kan nggak tahu itu apa ayatnya duluan, apa ayat tinggi duluan, apa ayat pendekan. Kadang-kadang kan orang namanya apanya yang mana aja, separuh. Iya. Itu sebelumnya melecehkan apa namanya tartibus surat, tartib surat. Misalnya kita bacakan kalau habis kuliah ayo kan qul huwallah, tapi karena dia nggak ngaji, nggak mau tertib, qul duluan baru kuliah. Sah nggak sholatnya? Sah, cuma tidak tartibus suara, nggak tertib. Apa aja macam dibaca, apalagi surah-surah gede, kita nggak tahu surah-surah panjang. Kalau ini ketua Persila mau panjang baca, dadah, pokoknya begitu ini. Nanti yang cakep bingkai, rencana mau dibingkai sama Ustaz Bayhaqi, karena dilihat uang kas Persila sudah menipis, takut nanti persiapan nggak ada, udah katanya bagiin aja nanti bingkai sendiri. Kalau cuma ini rusak jelek, ya. Di apa? Ditempel gitu. Harus pakai bingkai. Kalau kau mau irit juga laminating, tempel mungkin lebih awet. Tahu laminating? Mau kamu di laminating mau? Itu lebih awet. Atau tadi beli bingkai, paling berapa diisi? Masa musola masih nggak punya uang kas? Ya, itu barangkali bapak sekalian. Kemudian doain saya biar saya sehat. Allah manggil saya. Allah manggil saya, insya Allah tanggalnya belum jelas, tapi perkiraan mungkin awal Juni awal Juni itu saya berangkat ke Mekah, berangkat ke Madinah, ziarah ke makam Rasulullah. Dititipin bawa jamaah 85 orang. Mudah-mudahan saya sehat, saya kuat, Persila selalu saya doain. Amin. Biar dimudahkan urusannya
untuk ziarah ke makam Rasulullah, ziarah ke Makkah Al-Mukarramah. Demikian program yang ke depan sekali lagi adalah beli tanah, bebasin tanah, kemudian santri atau tahfiz, tahfiz. Demikian bos sekalian. Suara saya nggak tahu habis tiba-tiba, kemarin habis asar tiba-tiba aja begini, tidak makan gula, tidak makan apa, kayaknya habis makan sop, ada gajinya terus apa namanya sebutnya, kayaknya ngunyah sop itu peresmian ulang tahun 40 tahun Alisa itu. Demikianlah, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.